Safira nih guys ya baru saja ngurusin anaknya dan menidurkan anaknya nih guys ya. Dan ini kesempatan bagi Tante Wulan nih guys ya untuk bisa ngobrol. Sekalian dia pengen berbincang-bincang dengan Safira semacam itu loh guys. Nah kemudian nih guys ya ada Tante Wulan nih guys yang disambut baik ngobrol dengan Safira. Nah kemudian di situ nih guys ya Tante Wulan pengen duduk dan ngobrol-ngobrol sekalian nih guys ya. Nah kemudian dia berusaha tanya kepada Safira bagaimana kondisinya pasca dia itu ya diteror oleh pria bertopeng tersebut yang ingin mencelakakan Safira pada waktu Safira itu habis lahiran semacam itu di rumah sakit. Nah kemudian Safira mengatakan bahwa kondisinya sih baik-baik saja. Nah kemudian di situ nih guys ya Tante Wulan berusaha untuk bilang kepada Safira bagaimana jika semasa proses pemulihan ya jika anaknya itu memang diasuh dulu oleh omanya, neneknya dulu ya, Mama Gina semacam itu. Namun sayangnya nih guys ya, Safira punya pikiran yang sangat berbeda, di mana Safira berpikir bahwa Safira ingin membesarkan anaknya. Safira kehilangan orang yang paling ia sayangi, semacam itu. Dan Safira itu nggak mau kehidupan anaknya kelak itu sama seperti kehidupannya Safira. Safira itu sudah kehilangan anak pertamanya, dan dia tidak mau lagi kehilangan anaknya. Bahkan setelah 7 bulan ya, setelah lahiran pun anak keduanya semacam itu yang bayi kembar, satu anaknya bayi kembar itu dinyatakan meninggal. Betapa hancurnya Safira semacam itu. Makanya ketika Saju itu lahir, memang ini adalah harapan terbesar bagi Safira untuk membesarkan seorang diri. Karena Safira itu belum bisa untuk menitipkan bayinya ke orang lain semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya Safira itu mendapatkan saran dari Wulan, di mana Wulan itu bilang bahwa Mama Gina itu kan juga neneknya, yang artinya bahwa neneknya juga berhak dong semacam itu untuk menggendong bayinya Safira, apalagi memang cucunya itu sudah diharapkan lama anaknya dari Julian semacam itu. Ketika memang Safira sudah lahiran, masa iya Safira tidak memperbolehkan jika Mama Gina itu menggendong semacam itu. Nah sementara itu juga nih guys ya ada Jenna yang berusaha untuk menyelidiki kasus kematian dari Winda, di mana Winda punya anak Lala, adiknya tirinya Jenna semacam itu yang pengen dia tahu. Dia juga pengen tahu kematian dari Winda semacam apa. Nah kemudian dia setelah melihat artikel ternyata kematian Winda cukup tragis, di mana Winda itu meninggal ya di rumah, kebakar semacam itu di rumah. Nah kemudian dia juga mencari informasi bahwa ternyata Winda itu kerja di spa. Nah kemudian dia setelah mendapatkan informasi dan di mana keberadaannya dulu ya Winda itu kerja. Nah kemudian dia berusaha untuk mencari di tempat kerjanya yang pernah Winda itu kerja semacam itu. Mungkin teman-temannya Winda bisa memberikan informasi semacam Winda atas kematian semacam itu, karena memang di situ Gina ingin mengambil alih adiknya Lala semacam itu supaya dia tahu bahwa memang dia punya adik yang memang layak ya untuk dibesarkan, apalagi setelah Winda itu meninggal. Nah sementara itu juga nih guys ya, Tante Wulan yang berusaha untuk memberikan ya saran kepada Safira ya untuk memperbolehkan ya Mama Gina itu menggendong cucunya sendiri. Masa neneknya sendiri tidak boleh untuk menggendong? Safira berpikir bahwa kematian dari anaknya, walaupun setelah dia gagal semacam itu, diharapkan bahwa Tante Wulan itu memahami kondisi semacam itu. Nah, kemudian Tante Wulan itu berpikir hanya ingin memberikan saran saja, bahwa memang ya selaku seorang nenek pasti mengharapkan bahwa dia pengen menggendong cucunya semacam itu. Jadi Safira tidak boleh egois semacam itu. Nah kemudian ya Tante Wulan juga berusaha untuk menegaskan kepada Safira bukan maksudnya untuk mengatur. Namun ini hanya selaku saran saja dari Tante Wulan sambil dia itu memang ya istirahat diri ya, dia harus banyak istirahat ya pasca lahiran, pasca kejadian yang pengen berniat jahat kepada Safira itu sendiri. Namun di situ nih guys ya Safira tidak mendengarkan. Karena Safira berpikir bahwa masa kecilnya Safira itu memang tidak sebahagia ya orang-orang di luar sana gitu loh. Dan di situ nih guys ya Safira menyaksikan kematian dari kedua orang tuanya sendiri semacam itu. Sehingga membuat Safira itu merasa bahwa anaknya Saju itu jangan merasakan hal yang sama semacam itu. Kemudian setelah mengatakan hal tersebut kepada Tante Wulan, akhirnya Tante Wulan berpikir untuk minta maaf kepada Safira atas kelakuan kejahatan suaminya Romi, karena yang telah membunuh kedua orang tuanya Safira adalah Romi. Jika dia bisa go back ke masa lalu, maka dia akan kembali ke masa lalu untuk tidak menikahi Romi. Karena
masa depan anak-anaknya gimana jika mereka tuh tahu ketika mereka grow up, ketika mereka itu tumbuh dewasa, mengetahui ya dari informasi internet yang menyatakan bahwa ternyata papanya Romi itu ternyata seorang pembunuh. Bahkan informasi saat ini saja ketika Romi itu menjadi tahanan menghilang begitu saja sudah tersebar di internet. Nah, makanya dari itu nih yang membuat Tante Wulan itu nggak pengen ngomong kepada anaknya. Kemudian Safira berpikir bahwa memang Tante Wulan tidak usah menceritakan hal tersebut kepada anaknya, karena itu pasti akan membuat anaknya sedih dan berpikir bahwa ternyata papanya sejahat itu. Nah, setelah ya Tante Wulan itu berbincang-bincang dengan Safira, Safira menyadari bahwa apapun yang dihadapi oleh Safira ternyata memang ada yang jauh lebih buruk, yaitu kehidupannya Wulan, di mana Wulan itu kan punya anak, terus dia juga punya suami yang seorang pembunuh gitu loh. Bagaimana perasaan anak-anaknya tumbuh berkembang? Mungkin nanti dia akan tumbuh berkembang terus diejek oleh teman-temannya semacam itu. Itu dia tidak bisa membayangkan. Nah, sementara itu Nigasya Jina sengaja Nigasya menemui di ibu panti tempat tinggalnya setelah dia tahu di mana keberadaan ya panti dari temannya Winda semacam itu. Namun di situ ternyata memang dia tidak ada, sudah dipindahkan ke panti asuhan lain. Kemudian dia berusaha untuk melihat foto-foto, ya berusaha untuk minta foto nih guys, supaya dia bisa mencari informasi lebih dan dia tahu bagaimana cara dia bisa mendapatkan adiknya Lala. Karena dia tidak mau jika adiknya Lala itu tinggal di tempat yang biasa saja semacam itu. Nah, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan ya SMS atau pesan dari orang tuanya yang menyatakan bahwa papanya itu pengen bertemu dengan Jena, sehingga Jena itu harus diharapkan untuk hadir ya di perusahaannya atau kantornya papanya saat ini berada semacam itu. Nah, kemudian nih guys ya, sembari itu ya akhirnya membuat Jena berpikir untuk segera memfotokan saja ya supaya dia tahu. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Mama Gina nih guys ya, yang ternyata menemui Wulan supaya apa? Dia minta ya pinjem guritanya semacam itu. Kenapa? Karena memang Safira itu tidak punya gurita. Yang diharapkan bahwa bayi yang baru lahir itu dipakaikan gurita semacam itu. Nah, kemudian akhirnya membuat Tante Wulan berpikir untuk memberikan guritanya dan berusaha untuk bilang kepada Mama Gina bahwasanya dia tidak memakaikan gurita kepada anaknya, padahal dulu pernah dibelikan banyak semacam itu. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, Tante Wulan itu juga bingung dengan sikapnya Mama Gina, di mana Mama Gina itu berpikir yang kuno banget gitu loh. Masa di hari gini masih saja bayi itu harus ya dipakaikan gurita semacam itu, padahal itu kan ketat. Orang anaknya sendiri aja itu ya sudah dipakaikan bantal, selimut aja itu masih kesana kemari gitu loh, takut gitu loh memakaikan itu. Bahkan studi di Amerika pun, orang-orang di Amerika yang dia lihat pun tidak memakai gurita juga baik-baik saja. Kenapa sih dia berpikirnya jadul seperti itu? Makanya di situ nih guys ya, Wulan sangat bingung dengan sikapnya Mama Gina semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, setelah mendapatkan gurita, Mama Gina berusaha untuk menemui Safira memakaikan ke anaknya Safira yaitu Saju. Nah, setelah dilihat ternyata Saju itu justru malah ya tidak memakai gurita, sudah dipakaikan pakaian semacam itu. Akhirnya membuat Mama Gina berusaha untuk mengambil bayinya dan memakaikan gurita tersebut. Namun sayangnya Safira tidak memperbolehkan Mama Gina untuk seperti itu. Dengan cara bagaimana Safira langsung mengambil anaknya. Namun di situ nih guys ya, terjadi perdebatan antara Safira dan juga Mama Gina terkait pemakaian gurita semacam itu. Nah, karena Mama Gina itu percaya dengan adanya gurita supaya anaknya tumbuh berkembang, apalagi cewek itu badannya biar bagus. Seharusnya Safira itu yakin dengan apa yang diucapkan oleh Mama Gina. Kenapa? Karena Mama Gina itu sudah membesarkan yang tak lain adalah Julian dan juga Sisi. Mereka tumbuh berkembang dengan sangat baik semacam itu. Di samping itu juga nih guys ya, dengan adanya pemakaian gurita itu bagus buat pembentukan badan ketika dia besar nantinya semacam itu. Ya, namun sayangnya nih guys ya, apapun yang dikatakan oleh Mama Gina tidak disetujui oleh Safira, karena Safira yakin bahwa itu terlalu ketat jika dipakaikan ke anak kecil yang baru lahir. Safira sangat overprotective banget terhadap bayinya, apalagi jika dipegang oleh Mama Gina semacam itu. Mendapatkan perlakuan dan penolakan dari Safira tentu saja membuat Mama Gina merasa sangat sedih, kecewa atas sikapnya Safira. Kenapa dia tidak boleh menggendong? Karena memang di situ nih guys ya, Mama Gina tetap nekat pengen memakaikan gurita karena yakin bahwa itu bagus buat kesehatannya. Namun Safira juga yakin bahwa itu tidak bagus karena studi di Amerika juga menyatakan bahwa lebih baik nggak usah dipakaikan saja gurita ya, karena untuk perkembangan takutnya memang ketat gitu loh, bayinya malah sakit. Nah, kemudian di situ nih guys ya, akhirnya buat Mama Gina itu
langsung ngomel-ngomel dan berpikir bahwa jika memang mamanya itu masih hidup, pasti pemikirannya sama dengan mamanya Mama Gina semacam itu. Kenapa bayi di sini di rumah ini itu tidak ada yang dipakaikan gurita gitu loh. Anaknya Wulan tidak dipakaikan gurita, anaknya Safira tidak dipakaikan gurita. Kenapa Wulan dan juga Safira itu pemikirannya sama gitu loh, kenapa tidak pakai gurita? Nah kemudian ketika Mama Gina itu lagi ngomel-ngomel nih guys ya, tanpa disadari didengar tuh sama Wulan. Nah kemudian Wulan berusaha untuk ngobrol kepada Mama Gina bahwa pemikiran sekarang itu sudah berbeda, bahwa Mama Gina itu pemikirannya jadul semacam itu. Bahkan di Amerika saja itu orang-orang tidak dipakaikan gurita juga tidak apa-apa semacam itu, ya kan. Justru malah ketika dipakaikan gurita itu ketat, takutnya bayinya sakit semacam itu. Makanya di situ berharap bahwa Mama Gina itu berpikir dengan cara modern semacam itu, tidak berpikir kolot kuno semacam zamannya ketika Julian itu masih kecil, karena zaman dulu dan zaman sekarang sudah berbeda jauh, dan diharapkan jika Mama Gina itu memahami bahwa masa sekarang sudah sangat berbeda, perkembangan zaman sudah berbeda. Nah sementara itu juga nih guys ya, karena papanya Gina tidak mendapatkan balasan dari Gina, membuat papanya itu kesal dan bertanya kepada anaknya Mona, kenapa adiknya Gina itu tidak menjawab pertanyaan dari papanya semacam itu. Nah kemudian Mona berusaha untuk menegaskan kepada papanya bahwasanya memang sikapnya adiknya memang seperti itu gitu loh. Ya memang Gina orangnya seperti itu gitu loh, kenapa harus dipusingkan. Nah kemudian di situ nih guys ya, papanya Gina itu berusaha untuk menelpon lagi ya, berusaha untuk menelpon ya, agar dia bisa ya memberikan informasi kepada anaknya Gina bahwa anaknya itu mau dipekerjakan sama ya satu proyek dengan Julian. Nah kemudian di situ nih guys ya, papanya tuh bilang kepada Gina kenapa dia tidak menjawab teleponnya tadi gitu loh, membalas pesannya juga semacam itu. Nah kemudian Gina berpikir bahwa dia sudah menuju ke perjalanan ke tempat Putu Wangsa, ke perusahaan Putu Wangsa miliknya papanya semacam itu. Lalu kenapa harus diributkan, memang sengaja nggak dibalas ya, paling tidak papanya itu tahu bahwa memang anaknya itu mau hadir ke tempat perusahaan papanya, bukan malah tidak menjawab, jadi bingung semacam itu. Nah kemudian langsung dimatikan tuh sama anaknya. Mendapatkan perlakuan seperti itu nih guys yang buat papanya itu sangat bingung. Yang lebih bingungnya lagi itu adalah Mona, kenapa papanya itu heboh banget terkait Gina. Memang Gina orangnya seperti itu, karena papanya itu pengen anaknya Gina itu terlibat dalam perusahaan proyek bersama dengan Julian. Nah, kemudian setelah mendengar itu semua terjadi perdebatan antara Mona dan juga papanya bahwa memang Gina itu mau diberikan ya pekerjaan menjadi arsitek di perusahaannya semacam itu. Gina itu harusnya diberikan platform, diberikan wadah untuk bekerja di tempat perusahaannya sendiri semacam itu milik papanya. Makanya di situ nih guys ya, Mona yang kurang suka karena memang sudah punya arsitek sendiri semacam itu, dan seharusnya di situ Gina nggak usah semacam itu, makanya terjadi itu. Nah kemudian di situ ada sekretarisnya Mona yang mengatakan bahwa Pak Julian itu sudah hadir di rapat semacam itu, makanya segera berharap bahwa Pak Aris dan juga Mona itu segera menghadiri rapat karena Julian sudah hadir semacam itu. Nah kemudian di situ Mona dan juga Pak Aris berusaha bergegas menemui Julian semacam itu. Ya dan di situ nih guys ya, Mona juga berusaha untuk menemui Julian karena ada rapat penting. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada suaminya Mona yang tak lain adalah Rafael yang berusaha untuk ya mencari informasi dan apa yang harus dia lakukan agar dia bisa bersatu kembali. Namun sampai saat ini dia belum mendapatkan informasi apapun dari papanya Gina ataupun dari Mona untuk kembali lagi bersama dengan Rafael. Apakah di situ papanya Mona itu tidak takut jika rahasia besar papanya Mona itu telah ingin mencelakakan istri dari CEO Andromeda Gembilang, Safira semacam itu. Jika Mona itu ya tidak mencabut gugatannya, maka dia akan memberikan video kejahatan papanya sendiri ingin mencelakakan Safira kepada Mona. Mona akan tahu bagaimana sifat papanya semacam itu. Karena memang di situ nih guys ya, Rafael tidak pernah main-main dengan ancamannya semacam itu. Nah itulah yang membuat Rafael percaya bahwa atas apa yang dia percaya, tiba-tiba ada sekretarisnya yang hadir mengabarkan bahwa salah satu kliennya, salah satu investor dari perusahaannya itu pengen bertemu dengan Pak Rafael semacam itu. Nah kemudian di situ Rafael bingung kenapa ada salah satu investor yang pengen ketemu dengan dia semacam itu. Nah secara tiba-tiba di situ salah satu investor memang pengen menemui Rafael gitu secara tiba-tiba. Nah kemudian investor tersebut dipersilahkan untuk duduk terlebih dahulu dan kemudian ditanya oleh Rafael kenapa di situ ya salah satu investornya pengen hadir
secara tiba-tiba bertemu dengan Rafael. Nah, kemudian investor tersebut ingin mengambil seluruh investasinya atau sahamnya ke perusahaan Platina Mandiri semacam itu. Nah, kemudian di situ menyebabkan Rafael bingung kenapa bisa semacam itu, karena memang investornya tahu bahwa Pak Gunawan itu seorang pembunuh yang jahat semacam itu, dan beritanya sudah tersebar di mana-mana dan ditunjukkan tuh videonya, fotonya yang menyatakan bahwa Pak Gunawan adalah seorang pembunuh. Nah, ketika foto tersebut sudah beredar kemana-mana, informasi tersebut beredar kemana-mana, membuat Rafael sangat bingung apa yang harus dia lakukan, karena ternyata orang-orang pada tahu dan